Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading dengan temanya cara kamu move on ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita akan lihat ya cara kamu move on. Bagaimana sih caranya agar kamu bisa move on? Ingat ya, ini hanya readingan secara general ya, fun aja. Kalau nggak resonate berarti ya pesannya nggak ditujukan buat kamu. Scorpio, cara kamu move on di sini. Dan nanti aku akan bacakan pesan healing juga buat kamu dari Oracle. The Lovers. Wow. Cara kamu move on di sini. Aku lihat di sini dengan adanya The Lovers ini, agar kamu bisa move on nih, kamu harus menemukan cinta yang lebih kuat ya. Cinta yang lebih kuat dari pasangan kamu sebelumnya ya, yang udah menyakiti kamu ataupun yang bikin kamu sakit hati gitu ya. Kamu harus bertemu dengan orang baru di sini yang cintanya tuh lebih kuat gitu. Jadi kamu dengan bertemu orang baru, menjalin hubungan baru dengan seseorang dan cintanya lebih kuat, ikatannya lebih kuat, kamu akan bisa move on gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini komunikasi. Jadi biar kamu bisa cepat move on ini juga cari orang yang tepat di sini, yang bisa mengerti kamu, yang bisa memahami kamu, yang kamu itu bisa meluahkan semua unek-unek yang ada di dalam dirinya kamu gitu. Mungkin ada yang beberapa di antara kamu ini nggak bisa komunikasi ya, atau kayak merasa nggak bisa ya, atau kayak apa ya, nggak percaya gitu loh, nggak percaya sama orang bisa. Jadi kamu itu lebih memendam sendiri gitu, atau kamu ngerasa kayak nggak nemu orang yang pas gitu untuk kamu cerita, berbagi cerita seperti itu ya. Jadi kamu harus komunikasikan, luahkan apa yang ada dalam perasaan kamu ini, unek-unek kamu ini. Seperti itu. Jadi kayak dibuang gitu loh dengan orang yang bisa ngebantu kamu. Tapi untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi ya, kamu harus menemukan cinta yang lebih kuat di sini dari cinta kamu sebelumnya. Orang yang jangkarnya tuh lebih kuat gitu loh, yang mencintai kamu tuh lebih gitu loh ya, lebih besar gitu ya. Atau kayak cintanya lebih kuat dan bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu gitu ya. Dan ada komunikasi yang bagus antara kamu dengan dia gitu ya. Seperti itu. Karena di sini kamu itu kayak butuh dipahami gitu ya, butuh dimengerti seperti itu. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Kamu harus gunakan logika kamu ya, berpikiran terbuka, juga sedikit juga kritis di sini dalam berpikir gitu ya. Jangan menggunakan perasaan kamu, tapi gunakan logika kamu gitu, yang logis gitu loh. Kamu diminta untuk berpikiran logis di sini gitu. Gunakan logika kamu, kecerdasan kamu gitu. Dan berani buat batasan gitu ya. Jadi kamu tuh bahkan dengan orang lingkungan kamu siapapun gitu yang ada di dekat kamu harus tegas gitu loh, berani menolak iya, enggak, buat batasan gitu loh. Apa yang bisa kamu toleransi dan tidak gitu, siapa yang bisa kamu bolehkan berada di sekitar kamu dan tidak gitu loh. Kamu harus buat batasan yang jelas dan tegas di sini, berani menolak ya, berkata tidak atau istilahnya jika iya, enggak kayak gitu loh ya pokoknya.
Kamu harus tahu itu gitu. Kamu harus tegas dalam batasan kamu itu juga gitu loh. Oke, jadi kayak nggak bisa kamu rubah gitu loh. Kamu harus tegas juga dengan batasan yang kamu buat itu. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada the world. The world ini meminta kamu ya, mungkin kamu harus pindah di sini. Ya, kalau lingkungan kamu ini kurang bagus misalnya ya, kurang ini, kamu pindah tempat baru, lingkungan baru. Ya, cari lingkungan yang lebih baik, yang lebih bagus di sini. Gitu, karena kalau kamu berada di lingkungan yang sama gitu ya, atau orang-orang yang nggak mendukung di sini, atau penuh dengan orang-orang yang toksik, kamu nggak dapat obat tapi justru dapat racun gitu. Makanya pindah ke tempat baru atau lingkungan baru gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin di sini kamu masih stay ya, stay di tempat lama kamu misalkan ya, tempat dimana contoh nih misalkan kamu itu single mom atau father single gitu ya, mungkin kamu masih stay di tempat lama kamu. Nah ini kamu bisa pindah tempat baru ya, rumah baru, lingkungan baru gitu, agar kamu tuh tidak terus-terusan teringat gitu. Karena mungkin di tempat kamu itu kamu masih selalu teringat, terkenang gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kamu harus pindah di sini, pindah tempat baru, cari rumah baru kayak gitu, atau lingkungan baru gitu. Oke, kalau yang pertama tadi yang aku bilang suruh pindah ini bisa saja mungkin kamu itu mungkin udah keluar ya dari tempat lama kamu pertama kali dengan pasangan kamu itu, kemudian misalkan kamu tinggal di lingkungan lama ya, contohnya lingkungan keluarga kamu, orang tua kamu misalkan ya. Nah di tempat kamu berasal itu lingkungannya nggak baik ya, penuh dengan orang-orang nyinyir, penuh orang-orang gosip. Nah ini akan justru bikin kamu itu susah gitu ya, susah untuk sembuh, nggak akan cepat gitu lama, karena lingkungan kamu nggak mendukung di situ gitu. Ini justru bikin kamu tuh tambah stres, tambah frustasi, tambah gila kamu gitu ya. Makanya pindah tempat baru, cari lingkungan baru yang mendukung gitu ya. Karena aku di sini punya klien tuh ada yang posisinya tuh seperti itu gitu ya. Jadi dia ini udah punya masalah, punya problem, tapi lingkungannya ini penuh dengan orang-orang yang parah gitu loh. Jadi dia ini sudah terkena musibah, tapi pulang ke tempat orang tuanya itu bukan dapat support atau dukungan atau kayak obat gitu ya, tapi justru racun yang dia dapat gitu loh ya. Orang-orang bicarain begini-begini, ngomongin begini. Nah ini orang ini tambah stres gitu loh ya, karena seharusnya butuh tempat yang tenang gitu. Oke, padahal nggak pernah kemana-mana juga gitu, tapi keluarganya aja sama gitu loh, kayak orang di luar sana gitu loh ya. Jadi nggak bisa, kalau tempat seperti ini nggak bisa gitu, harus cari tempat baru gitu. Kalau nggak akan tertekan. Dan tahu sendiri kan, psikologi itu penting, kesehatan mental itu penting gitu ya. Semakin stres, semakin tertekan, itu akan semakin lama bahkan mungkin bisa gila gitu loh. Orang bisa gila kalau mentalnya nggak kuat, yang ada justru frustasi, kadang ada yang bunuh diri. Nah kayak gitu, jadi jangan sampai seperti itu gitu. Karena faktor tekanan dari lingkungan, mentalnya nggak kuat, karena mentalnya udah sakit gitu loh. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Ace of Cup ini cinta baru ya. Ada beberapa ini seperti yang bilang tadi, The Lovers, Ace of Cup. Cari cinta baru, bukan cari. Terima ya, kayak hubungan baru gitu ya. Dengan kamu punya pacar baru, punya pasangan baru, kamu akan move on di sini gitu. Oke? Karena nggak semua orang itu bisa move on dengan cara yang sama ya gitu. Jadi kalau misalkan ini resonate untuk kamu, mungkin akan bisa ya, cocok gitu loh buat kamu. Kalau pesan ini buat kamu misalkan ya, itu akan resonate untuk kamu, cocok untuk kamu lakuin gitu. Karena nggak semua orang itu dengan menjalin hubungan baru, cinta baru gitu ya, itu akan
cepet move on itu enggak semua gitu ya. Tapi kalau ini resonate untuk kamu ya, maka akan berguna juga buat kamu gitu loh, dengan adanya cinta baru, menjalin hubungan baru dengan seseorang, bahkan cintanya yang lebih kuat di sini. Kemudian bisa komunikasi dengan baik, kejujuran, keterbukaan, bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu. Nah, kamu akan cepat move on di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk pesan healingnya. Pesan healing. Kita lihat, aku akan tarik 3 kartu di sini dari oracle-nya. Perjalanan dalam diri ya. Mulailah petualangan dalam dirimu, temukan kekuatan dan kebijaksanaan yang terpendam. Perjalanan introspeksi dan penemuan diri. Oke, untuk beberapa orang ini diminta untuk introspeksi ya, menemukan diri, karena the lover ini juga bercermin dari, jadi kayak biar kamu cepat move on ini kamu juga harus mampu bercermin ya, karena kadang-kadang pasangan itu tuh dia dipertemukan kamu itu untuk mengenali sisi diri kamu yang kamu tidak bisa lihat gitu. Jadi kayak dipantulkan oleh orang itu gitu, oleh pasangan kamu itu. Makanya di sini ada mulailah petualangan dalam dirimu dan temukan kekuatan dan kebijaksanaan yang terpendam gitu. Dari situ mungkin kamu dapat bercermin gitu dan kamu akan menemukan sesuatu gitu ya. Ya, seperti itu. Perjalanan introspeksi, menemukan dirimu. Nah, itu biasanya akan memberikan kamu sebuah pelajaran yang besar gitu ya. Karena penemuan diri ini, perjalanan ke dalam diri itu akan menemukan kekuatan yang terpendam dalam diri kamu atau kebijaksanaan gitu. Kamu akan bijak gitu loh, kamu akan lebih bijak gitu loh. Karena orang bijaksana itu dari masalah yang dia hadapi. Orang gak punya masalah, dia gak akan bisa lebih bijak gitu, gak akan bijaksana. Tapi kalau orang punya masalah dan dia berusaha mengatasi masalah itu, berusaha mencari jalan keluar dari masalah itu akan membuka ini kebijaksanaannya gitu loh. Dia akan mendapatkan kebijaksanaan dari situ gitu loh. Karena untuk dapat menyelesaikan masalah itu harus memahami masalahnya gitu loh. Harus mengerti masalahnya dengan berpikir, dengan menilai, dengan melihat, dengan memahami sendiri gitu. Nah, disitulah kebijaksanaan ada gitu loh. Atau kayak kebijaksanaan didapat gitu. Kemudian di sini ada waktu, siklus, dan pergerakan ya, seperti jam matahari, hargai waktu dan gunakan dengan bijaksana. Oke, di sini kamu diminta untuk menghargai waktu. Ya, gunakan waktu dengan bijaksana. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan waktumu. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Kemudian kita lihat lagi. Efek positif dari tindakan baik ya. Sebarkan kebaikan dan itu akan bergema kembali padamu. Di sini kamu diminta untuk berbuat baik ya. Berbuat baik mungkin dengan kamu berbuat baik dengan orang. Dan orang itu walaupun hanya berterima kasih dengan rasa yang tulus gitu ya, dengan ucapan yang tulus, itu akan bikin hati kamu tuh seneng gitu. Nah, rasa seneng yang kamu rasakan ini lama-lama akan mengikis ya rasa negatif dalam diri kamu gitu. Oke, seperti itu. Jadi kamu gak akan sedih lagi gitu ya. Efek baiknya itu akan efek positif dari tindakan baik kamu itu akan terasa gitu loh ya. Jadi ini akan mengikis
energi negatif dalam diri kamu gitu, atau kenegatifan dalam diri kamu, perasaan negatif yang ada dalam diri kamu, seperti itu. Oke, dan juga sebarkan kebaikan dan itu akan bergema kembali padamu gitu. Jadi kayak berbuat baik itu akan kembali lagi sama kamu gitu. Perbuatan baik itu akan kembali lagi sama kamu. Makanya di sini kamu juga diminta untuk menghargai waktu gitu. Menghargai waktu, gunakan waktu dengan bijaksana gitu. Jangan melakukan hal-hal negatif gitu ya, lakukan hal-hal yang baik, yang positif gitu. Karena kadang-kadang ada orang itu yang dia itu karena stres, karena masalah, dia larinya minum-minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian flirting, dating sana, dating sini, menghabiskan uang ya untuk hal yang nggak jelas. Padahal itu hanya memenuhi egonya saja atau pelarian saja gitu, tapi rasanya juga nggak ada gitu loh ya. Hanya agar biar dibilang oke, dia happy, dia bisa tanpa dia. Nah kadang-kadang ada yang larinya ke situ gitu, ke hal yang begitu gitu. Padahal itu sebenarnya justru nggak baik ya untuk diri sendiri. Contoh nih alkohol itu untuk badan juga nggak baik kan gitu, untuk jantung nggak baik gitu, untuk badan dia sendiri, tubuh dia sendiri. Kalau kecanduan dia nggak minum dia akan gemetar. Nah itu juga nggak baik gitu loh, atau bisa berefek sakit kepala gitu, atau justru emosinya akan berubah jadi kasar. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi lakukan tindakan yang baik gitu ya, atau efek positif dari tindakan baik itu akan kembali gitu, baik juga ke kamu, dan akan bisa bikin kamu tuh move on ya, atau kayak mudah move on, karena ini adalah cara kamu move on gitu. Oke. Hargai waktu di sini. Jadi setiap waktu itu hargai gitu, jangan buang-buang ke hal-hal yang negatif atau nggak penting atau nggak perlu gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Oke. Dan gunakan waktu dengan bijak gitu ya. Jadi jangan buang-buang waktu kamu gitu untuk sesuatu hal yang nggak penting gitu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.